Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas salah satu kisah pengkhianatan paling dramatis dalam sejarah dunia, yaitu Karma Pizarro, penakluk Spanyol yang mengkhianati Kaisar Inca, Atahualpa. Pada tahun 1525, Atahualpa mewarisi separuh bagian utara Kekaisaran Inca, sementara saudaranya Huáscar mendapat bagian selatan. 5 tahun kemudian, Atahualpa menyerang Huáscar dan berhasil menyatukan kembali kekaisaran. Namun pemerintahannya terbukti singkat, karena Pizarro muncul segera setelahnya. Pizarro bersama dengan armada perangnya mendarat di Peru pada tahun 1532 dari Spanyol. Ia mendirikan koloni kecil, lalu berangkat untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Peru dengan kekuatan kecil sekitar 200 orang. Dalam perjalanannya, Pizarro bertemu dengan utusan dari Atahualpa, yang mengundangnya untuk mengunjungi kamp tempat Kaisar Inca beristirahat bersama 100.000 tentara setelah kemenangannya baru-baru ini untuk penyatuan kembali kekaisaran. Pizarro mengiyakan dan berangkat menemui Atahualpa bersama dengan 110 infanteri dan 67 kavaleri, lapis baja dan dipersenjatai baja, ditambah 3 arkuebus dan 2 meriam kecil. Sebuah pertemuan diatur pada tanggal 16 November 1532 di alun-alun kota Cajamarca. Pada malam tanggal 15 November 1532, Pizarro menguraikan kepada anak buahnya rencana berani untuk merebut kekuasaan Atahualpa. Pizarro terilhami pendahulunya, Cortés, yang berhasil menawan Kaisar Aztec Montezuma beberapa tahun sebelumnya. Pizarro mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, sementara Atahualpa tidak curiga sama sekali. Atahualpa meninggalkan pasukannya berkemah di luar Cajamarca, dan tiba di alun-alun kota dengan menaiki tandu bagus yang dibawa oleh 80 orang istana terkemuka, dan diikuti oleh sekitar 5.000 bangsawan dan pejabat. Rombongan Atahualpa berpakaian mewah dalam balutan pakaian upacara. Mereka juga tidak bersenjata, kecuali kapak batu upacara kecil. Di alun-alun, Atahualpa disambut oleh seorang imam Spanyol, yang menawarkan kepadanya sebuah buku, yang mungkin adalah Alkitab. Atahualpa, yang tidak tahu cara membaca, melemparkan buku itu ke tanah dengan marah. Ini menjadi alasan bagi Pizarro untuk memerintahkan serangan. Seketika itu juga, Spanyol menembakkan meriam dan arkuebus, lalu menyerbu alun-alun dengan pedang dan tombak. Mereka menewaskan ribuan orang Inca dalam sekejap, sementara Atahualpa ditangkap hidup-hidup. Pizarro meminta tebusan besar untuk pembebasan Atahualpa, yaitu ruangan penuh emas dan perak. Atahualpa memenuhi permintaan itu, tetapi Pizarro tetap tidak membebaskannya. Sebaliknya, ia menuduh Atahualpa melakukan berbagai kejahatan, seperti berzinah, bersekongkol dengan saudaranya, dan merencanakan pemberontakan. Pizarro kemudian mengadili Atahualpa dan menjatuhkan hukuman mati. Atahualpa dieksekusi dengan cara dicekik pada tanggal 26 Juli 1533. Dengan demikian, Pizarro berhasil menghancurkan Kekaisaran Inca dan menguasai Peru. Namun, karma tidak membiarkannya hidup bahagia selamanya. Pada tahun 1535, Pizarro mendirikan kota Lima sebagai ibu kota Peru. Ia juga membagi-bagi tanah dan harta rampasan perang kepada anak buahnya. Namun, hal ini menimbulkan kecemburuan dan perselisihan di antara para penakluk Spanyol. Salah satu yang tidak puas adalah Diego de Almagro, sahabat lama Pizarro yang merasa tidak mendapat bagian yang adil. Almagro kemudian memimpin sebuah ekspedisi ke selatan, mencari kekayaan baru. Ia menemukan wilayah yang sekarang disebut Chili, tetapi tidak menemukan apa-apa yang berharga. Ia kembali ke Peru, dan menuntut sebagian wilayah yang diklaim oleh Pizarro. Hal ini memicu perang saudara antara kubu Pizarro dan Almagro. Pada tahun 1538, pasukan Pizarro dan Almagro bertempur di pertempuran Las Salinas. Pizarro menang, dan menangkap Almagro. Ia kemudian menghukum mati Almagro dengan cara dicekik, sama seperti yang ia lakukan kepada Atahualpa. Namun, hal ini membuat anak Almagro, yang juga bernama Diego, bersumpah untuk membalas dendam. Pada tanggal 26 Juni 1541, anak Almagro dan sekelompok pengikutnya menyusup ke istana Pizarro di Lima. Mereka menyerang Pizarro dan pengawalnya dengan brutal. Pizarro berusaha melawan, tetapi akhirnya tewas ditikam beberapa kali. Jenazahnya dibuang di sudut halaman, sebelum akhirnya dimakamkan secara layak oleh pendeta. Demikianlah kisah karma Pizarro, yang mengkhianati Kaisar Inca, tetapi kemudian dibalas dengan cara yang sama oleh saingannya.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa pengkhianatan tidak pernah berakhir baik, dan bahwa sejarah seringkali penuh ironi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.